pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman dari Kimia 2C akan memperkenalkan terkait alat-alat yang akan digunakan selama satu semester dan juga terkait alat-alat seperti destilasi, titrasi, kromatografi, dan juga tulang sisa untuk ekstraksi cair-cair. Oke, yang pertama di sini ada pipet tetes. Nah, untuk pipet tetes ini penggunaannya sepasang dengan karet. Dipasangnya seperti biasa aja. Kemudian untuk menggunakannya, itu kita pencet dulu karetnya, baru dimasukkannya harus sampai dasar dari bekernya. Dimasukkan, baru nanti kalau sudah masuk ke dasar dilepas perlahan sampai nanti larutannya naik. Jangan dimasukkan terlebih dahulu baru dipencet. Pipet volume. Nah, di bagian pipet volume ini ada tanda batasnya. Jadi nanti untuk pipet volume itu diambilnya sesuai dengan volume yang tertera pada pipetnya. Jadi di sini tertera 10 ml, maka pipet ini hanya digunakan untuk mengambil larutan sebanyak 10 ml. Nah, cara mengambilnya untuk pipet volume, pipet ukur itu menggunakan ball pipet. Nah, di ball pipet ini ada 3 bagian. Yang pertama bagian A, bagian S, dan bagian E. Nah, untuk A ini digunakan untuk mengeluarkan udara yang ada di bagian sini, Kemudian untuk S ini digunakan untuk menghisap atau mengambil larutannya, dan E ini digunakan untuk mengeluarkan larutannya. Nah, penggunaannya sebelum dipasangkan kita harus dalam kondisi kempes kayak gini ya. Kemudian dimasukkan. Jangan terlalu kuat masukinnya, nanti macet takutnya. Jadi kalau sudah terpasang ya sudah gitu. Nah, kemudian untuk mengambilnya sama seperti pipet tetes tadi, jadi dimasukkan sampai ke bagian dasarnya. Kemudian diambil. Diambilnya menggunakan bagian S tadi ya. Nah, untuk mengambilnya juga nggak boleh miring kayak gini, tapi harus tegak lurus. Nah, diambilnya itu sampai meniskus bawahnya berada di tanda batas. Untuk mengeluarkannya itu kita pencet bagian E ini. Dipencet aja sampai semuanya turun. Nah, kemudian kan di sini ada sisa ya. Tapi setelah dipencet yang bagian E ini, sisanya itu susah untuk keluar. Itu caranya kita menutup bagian lubang yang di E, kemudian dipencet sampai turun semua.
melanjutkan penjelasan yang tadi. Jadi di sini ada gelas ukur. Gelas ukur sendiri juga punya berbagai macam ukuran. Yang di sini ada yang 10 mili, 10 mili. Kemudian ada juga yang ukuran 25 mili. Nah, jadi di samping tadi kalau mau pakai pipet volume yang hanya untuk khusus 10 mili, dengan gelas ukur bisa kita tentukan mau bisa misalkan mengambil 5 mili atau 6 mili, itu bisa menggunakan gelas ukur tergantung sesuai kebutuhan. Kemudian ada ini mortar dan alu. Ini fungsinya untuk menghaluskan bahan padat ya jadi bubuk. Kemudian ini ada corong. Jadi corong itu kalau misalkan satu mulutnya ini terlalu kecil, jadi bisa kita masukkan kayak gini. Corong pun juga tergantung ada ukurannya ya, ada yang kecil ada yang besar. Jadi fungsinya untuk supaya ketika ada satu larutan yang ingin kita tuangkan ke salah satu tempat itu tidak tercecer kemana-mana. Spiritus. Jadi fungsinya untuk kalau penangas, pakai penangas air itu satu set juga dengan ini kaki 3 dan juga kasa ya, nyebutnya ini kasa. Jadi untuk melindungi dari sininya tempatnya, jadi pakai kasa dan juga ada kaki 3. Jadi satu setnya seperti ini. Untuk perhatian teman-teman ya, kalau misalkan kita tengah menyalakan spiritus, itu jangan ditiup sumbunya. Jadi ketika ini posisi menyala, cara memadamkannya tidak dengan ditiup tapi dengan langsung ditutup. Jadi kalau ditiup takutnya nggak mati-mati. Kemudian ada beker glass atau gelas kimia yang nyebutnya ya. Itu juga berbagai ukuran, ada 250 mili, ada yang 100 mili, tergantung kebutuhan juga. Fungsinya adalah untuk dia ini mencampurkan 2 larutan atau lebih. Kemudian ini ada satu set tabung beserta dengan raknya. Ada ukuran yang tabung reaksinya besar, kemudian ada yang kecil. Ini kemudian diletakkannya di raknya. Kalau tidak dipakai posisinya kayak gini. Jadi kalau misalkan ada isinya ya jangan dibalik di posisi. Ini ada penjepit kayu. Penjepit juga banyak jenisnya. Ada yang kayu, ada yang besi. Jadi fungsinya adalah untuk ketika satu tabung reaksi itu dalam kondisi yang tidak normal atau misalkan panas gitu ya, kita bisa menggunakan penjepit seperti ini. Penjepitnya jadi tidak dipegang tapi menggunakan penjepit. Izin menambahkan ya, untuk misalkan kita lagi pemanasan dengan tabung reaksi, itu posisi mulut tabung diperhatikan jangan menghadap diri sendiri ataupun ke teman. Jadi dihadapkan ke daerah yang kosong gitu. Nah, tujuannya itu nanti dikhawatirkan ada larutan yang panas terus mendidih keluar dari tabung reaksi. Nah, takutnya itu kena ke teman, kena ke diri sendiri. Jadi dipastikan di depannya, di daerah sekitar mulut tabungnya itu kosong gitu. Dan ini ada kaca arloji ukuran kecil. Ini fungsinya untuk kalau kita menimbang padatan itu menggunakan ini wadahnya, kemudian mengambil bahannya itu menggunakan ini spatula. Ada 2 sisi, ada yang cekung, ada yang datar. Kemudian ada Erlenmeyer ukuran 250 mili. Ini fungsinya untuk titrasi ya Pak ya. Nantinya ketika titrasi pakainya Erlenmeyer. Kemudian ada jarum Ose, jarum Ose ini ketika digunakan untuk uji nyala, bagian ininya dipanaskan. Ini ada plat tetes, jadi kalau mau mengetes misalkan satu pH larutan, kita ada kertas lakmus atau apa, bisa di ukurannya dikecilkan di sini, kemudian diletakkan, diteteskan larutannya, jadi kita bisa tahu. Kemudian ini ada termometer alkohol. Jadi kalau kita mau mengetahui suhu satu larutan bisa menggunakan termometer. Perlu diingat bahwasanya ketika nanti memegang termometer itu jangan dipegang ininya gitu ya, karena nanti akan mempengaruhi akurasi dari suhu. Jadi memegangnya
Kemudian ini ada batang pengaduk ya. Jadi fungsinya untuk, jadi kalau misalkan ada ini, kita aduknya pakai batang pengaduk. Jangan mengaduk pakai spatula, pakai batang pengaduk kaca. Ini ada labu ukur ya. Fungsinya untuk membuat larutan yang ingin kita ketahui berapa banyak jumlahnya. Misalkan labu ukur membuat larutan 100 ml menggunakan labu ukur. Dan berbagai jenis labu ukur lainnya ya, ada yang 250, ada yang 500 dan sebagainya. Ya, perlu diperhatikan di bagian labu ukur ini juga ada tanda batasnya. Jadi nanti saat mengencarkan larutan, membuat larutan, itu harus dipaskan dengan tanda batasnya. Nah, kalau misalkan lebih dari tanda batas, itu harus mengulang membuat larutan. Jadi, misalkan kalian menambahkan pelarutnya Aquades, itu ternyata lebih dari tanda batasnya. Nah, kalian itu nggak boleh ngambil sisa-sisa yang lewat dari tanda batas menggunakan pipet tetes, tapi kalian harus mengulang dari awal. Gitu. Jadi harus hati-hati saat mengencerkan larutan. Jadi misalkan kalian pelarutnya sudah sampai sini, itu lebih baik menggunakan pipet tetes untuk menambahkan pelarutnya biar tidak berlebih. Selanjutnya di sini ada kertas saring. Kertas saring ini digunakan untuk menyaring bahan-bahan yang misalkan ada yang tidak larut kayak gitu. Nah, kertas saring ini digunakannya sepaket dengan corong. Nah, cara melipatnya juga harus diperhatikan, yaitu dibagi dua terlebih dahulu. Kemudian dibagi dua lagi. Dan dibuka di salah satu sisinya. Kemudian diletakkan di corong. Nah, selanjutnya di sini kita menimbang padatan ya. Jadi untuk menimbang tadi menggunakan kaca arloji dan juga spatula. Nah, kita masukkan terlebih dahulu kaca arlojinya. Kemudian ditutup. Jangan lupa keadaan dari timbangannya itu harus tertutup semua ya. Kan di dalamnya sudah ada kaca arloji ya, sedangkan kita mau menimbang bahan, kita harus menera terlebih dahulu. Untuk teranya itu bisa diklik bagian sini yang ada huruf T-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal ditimbang. Jadi di sini kita contohkan menggunakan gula. Nah, harus diperhatikan untuk posisi kaca arloji itu berada di tengah-tengah piringan yang ada di timbangan digitalnya di dalamnya ya. Kemudian ditutup. Sudah diambil bahannya, kemudian kita bersihkan. Nah, untuk membersihkannya itu nggak boleh menggunakan tangan, jadi harus menggunakan tisu atau menggunakan kuas. Pastikan tidak ada sisa bahan di dalam timbangan ya. Selanjutnya ditera lagi, kemudian dimatikan. Sudah. Baik, selanjutnya di sini akan membuat larutan ya. Tadi sudah menimbang. Kita akan membuat larutan gula dengan konsentrasi 1%, yaitu 1 gram dalam 100 ml pelarut. Nah, gula yang sudah tadi ditimbang dimasukkan ke dalam beker. Jadi untuk melarutkannya dari padatan itu nggak boleh langsung ke
labu ukur, tapi harus dilarutkan terlebih dahulu di dalam gelas beker. Nah, kan kita mau membuat 100 ml ya. Dipastikan untuk melarutkannya itu di bawah dari 100 ml gitu. Jadi misalkan 20 ml atau 30 ml, pokoknya di bawah dari 100 ml. Jadi kita masukkan terlebih dahulu gulanya. Nah, tadi kan untuk menimbang menggunakan spatula ya. Nah, untuk melarutkan kita menggunakan batang pengaduk. Selanjutnya, untuk memastikan tidak ada bahan yang tertinggal, itu kita bilas dengan aquades di kaca arlojinya. Nah, nambahin aquadesnya itu kira-kira aja, yang penting jangan sampai melebihi dari 100. Kemudian diaduk sampai larut. Baik, selanjutnya kalau sudah larut semua, jadi dipastikan sudah tidak ada padatan yang masih ada gitu, jadi sudah harus larut semua. Nah, kalau sudah larut semua, kita masukkan ke dalam labu ukur menggunakan bantuan corong. Nah, semisal nanti pada saat melarutkan itu ada yang memang benar-benar tidak larut, saat menuangkan ke labu ukur ditambahkan kertas saring, jadi disaring terlebih dahulu. Nah, untuk menambahkan aquadesnya jangan langsung ke labu ukurnya, tapi kita harus bilas terlebih dahulu di beker yang digunakan untuk melarutkan. Saat pelarutnya sudah mau mencapai bagian tanda batas, kita menambahkan pelarutnya menggunakan pipet tetes ya. Jadi ditambahkan secara perlahan, jadi harus dipastikan tidak melewati tanda batas. Nah, kalau bisa untuk meneranya, itu labu ukurnya ditaruh di meja. Untuk memastikan agar pas di tanda batas, kita harus mensejajarkan tanda batas dengan mata kita. Nah, bisa dilihat ya untuk tanda batasnya. Jadi bagian meniskus bawahnya itu terletak tepat di garis tanda batasnya. Baik, selanjutnya kalau sudah mencapai di teras, sudah mencapai tanda batas, kita homogenkan. Nah, megangnya, jadi telunjuknya diletakkan di bagian tutup seperti ini, kemudian dihomogenkan seperti ini. Lakukan beberapa kali ya, sampai benar-benar homogen. Baik, larutan gula 1% sudah siap untuk digunakan. Nantinya larutan ini bisa dipindahkan ke dalam botol sampel ataupun ke gelas beker seperti itu. Jadi menggunakan labu ukur ini hanya untuk mengencerkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai titrasi. Untuk titrasi itu kan ada dua ya, yang namanya titran dan titrat. Untuk titran itu yang ada di burat, sedangkan titrat yaitu yang ada di Erlenmeyer. Bedanya, kalau titran adalah larutan atau senyawa yang sudah diketahui konsentrasinya, sedangkan untuk titrat itu yang kita titrasi yang bertujuan untuk mengetahui konsentrasi dari senyawanya. Nah, di sini saya akan mencontohkan mengenai standarisasi NaOH menggunakan atom oksalat. Nah, tujuan di sini kan menstandarisasi NaOH berarti untuk mengetahui konsentrasi yang pasti dari natrium hidroksidanya. Jadi yang berada di buret itu asam oksalat yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, untuk
mengetahui perubahan dari larutannya atau sudah melewati pH-nya gitu, kita menggunakan indikator. Di sini menggunakan indikator PP. Digunakan sebanyak 2-3 tetes. Jadi setelah ditambahkan indikator PP, larutannya itu berwarna pink ya. Berarti nanti saat kita mentitrasi itu sampai warnanya hilang. Nah, tangan kanan digunakan untuk memegang Erlenmeyer, sedangkan tangan kiri digunakan untuk memegang keran. Jadi kontrol untuk membuka tutup keran itu ada di tangan kiri. Sedangkan tangan kanan itu digunakan untuk menggojok dari Erlenmeyernya. Pastikan untuk titrasi itu keluarnya tetes per tetes ya. Jadi setiap menetes harus digojok. Dan pastikan untuk alasnya atau dari atas statifnya itu warna putih gitu. Jadi biar terlihat perubahan warnanya. Jadi bisa dialaskan dengan HVS atau tisu, tapi lebih baik HVS. Titrasi dilakukan hingga larutan bening seperti ini ya. Kemudian nanti dilihat di buretnya itu memerlukan volume asam oksalatnya atau larutan titrannya itu seberapa banyak. Nah, nanti volume tersebut digunakan untuk menentukan konsentrasi dari NaOH yang dititrasi. Selanjutnya yaitu ekstraksi cair-cair menggunakan corong pisah. Nah, sebelum menggunakan bagian kerannya diberi vaselin terlebih dahulu. Nah, setiap menggunakan keran seperti ini seperti corong pisah, buret atau yang lainnya diberi vaselin biar nanti saat penggunaannya tidak macet, dan dipastikan bagian lubangnya itu tidak tersumbat oleh vaselin. Nah, untuk ekstraksi cair-cair ini digunakan menggunakan dua larutan yang tidak saling bercampur gitu. Jadi didasarkan pada kepolarannya. Contohnya di sini memisahkan minyak dengan air. Jadi bisa dilihat ya, ada dua lapisan. Lapisan atas yaitu minyaknya, sedangkan lapisan bawahnya itu airnya. Selanjutnya dimasukkan saja langsung. Kemudian digobiaskan. Kalau sudah homogen kayak gini, didiamkan ya, sampai nanti dia akan membentuk dua fasa. Jadi selanjutnya setelah sudah didapatkan dua lapisan seperti ini, kita langsung saja memisahkan ya. Nah, untuk memisahkan jangan lupa bagian tutupnya harus dibuka.
hasil dari pemisahan menggunakan corong pisah ya. Oke, selanjutnya di sini ada kromatografi ya. Kromatografi itu tujuannya untuk pemisahan. Nah, kromatografi bisa digunakan untuk mengetahui senyawa metabolis sekunder seperti alkaloid, flavonoid, dan lain sebagainya. Nah, untuk kromatografi yang sederhana itu bisa digunakan untuk mengetahui senyawa penyusun dari sebuah warna. Jadi kan warna dasar itu ada 3 ya, apa aja? Kuning, biru, dan merah. Nah, contohnya di sini ada coklat. Coklat kan tidak termasuk ke dalam warna dasar. Nah, kita bisa tahu penyusun dari warna coklat ini apa aja dengan menggunakan kromatografi. Nah, untuk menggunakan spidol ini bisa menggunakan kromatografi kertas. Kertasnya ini kertas khusus, jadi namanya kertas kromatografi. Selain kertas kromatografi ada juga kromatografi lapis tipis yang menggunakan lempeng. Nah, lempengnya itu berisikan seperti logam yang dilapisi dengan silika gel. Jadi nanti prinsipnya sama, jadi lempengnya KLP ataupun kertas saring itu dimasukkan ke dalam chamber. Nah, di kromatografi itu ada yang namanya chamber. Ini chamber, jadi chamber ini berisikan eluen. Jadi bisa itu N-heksan, etilasetat, ataupun pelarut atau eluen yang cocok. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan eluennya berupa aquades, sedangkan untuk spidolnya atau warnanya itu warna coklat. Nah, bisa diperhatikan ya di bagian sini, di bagian kertas harinya itu di bagian bawah dan di bagian atas itu diberi tanda batas. Jadi dari sini sampai sini itu kalian ukur tingginya berapa, bisa 10 cm ataupun terserah kalian maunya berapa. Nah, cara menggunakannya, kita isikan chambernya dengan aquades terlebih dahulu. Nah, jangan sampai si eluennya atau pelarutnya itu melebihi dari tanda batas yang di bawah, jadi harus berada di bawah. Sebelum menggunakan chamber untuk kromatografi, kita isikan terlebih dahulu dengan eluen atau pelarutnya. Selanjutnya, kita diamkan atau jenuhkan selama 30 menit. Tujuan dari penjenuhan ini agar partikel dari eluennya itu berada ke seluruh chamber. Jadi nanti saat pemisahan itu menghasilkan pemisahan yang baik dan RF yang dihasilkan itu lebih baik, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya, sudah disetorkan spidolnya di bagian batas bawahnya, jadi titik aja. Nanti eluennya akan naik ke atas. Selanjutnya bisa dimasukkan ke chamber. Nah, dimasukkannya itu nggak boleh miring, jadi dia harus tegak lurus dengan chambernya. Kromatografi ini dihentikan saat eluennya itu mencapai tanda batas atas yang sudah ditandai tadi ya. Kalau sudah mencapai tanda batas, berarti diberhentikan dan nanti dilihat warna-warna penyusunnya. Kalau misalkan nanti menggunakan senyawa metabolit sekunder, berarti nanti dihitung RF-nya atau retention faktornya. Baik, ini merupakan hasil dari kromatografi ya, bisa dilihat untuk tadi spidol yang kita gunakan itu penyusunnya ada kuning dan juga merah, merah pink seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada distilasi. Di sini ada serangkaian alatnya. Nah, tujuan dari distilasi ini yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi, senyawa-senyawa yang mempunyai titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Nah, jadi syarat dari penggunaan distilasi ini yaitu satu, volatil. Senyawa yang didistilasi harus volatil atau mudah menguap. Contohnya itu ada pemurnian alkohol, pemisahan air teh, gitu ya.
Jadi di sini ada serangkaian alatnya. Di sini ada heating mantle, jadi bisa menggunakan heating mantle atau hot plate. Kemudian ada labu alas bulat. Kemudian di sini ada termometer untuk mengecek suhunya. Kemudian ada kondensor. Kemudian ada konektor dan juga di sini ada Erlenmeyer untuk wadah penampungnya. Nah, jadi nanti senyawa yang ingin didistilasi atau dipisahkan itu dipanaskan terlebih dahulu, dan senyawa yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu, kemudian akan masuk ke dalam kondensor. Jadi di dalam kondensor uapnya akan diubah menjadi cairan. Nah, nanti cairannya itu akan masuk ke dalam Erlenmeyer. Nah, untuk kondensor sendiri itu nanti akan disambungkan dengan air ya. Jadi di sini ada bagian in dan out. Jadi nanti di sini dipasangkan selang, nanti airnya akan masuk, kemudian keluar, kemudian akan masuk lagi dan keluar lagi. Jadi prosesnya itu infinity. Jadi terus berlanjut. Nah, jadi saat penggunaan distilasi ini harus dipastikan bahwa kondensornya itu dingin, jadi nggak boleh panas. Kalau panas nanti takutnya tidak ada yang terkondensasi, jadi tidak ada yang berubah menjadi cairan.